Untuk yang nomor 4 ini ada data yang kurang, yaitu data AR atau massa atom relatif. Ini bisa didapat dari tabel periodik unsur. Nah, jadi nanti dari tabel periodik itu coba dicari dulu berapa AR dari unsur-unsur yang terlibat untuk soal yang A. Nah, itu kan ada dibikin dia Na2SO4. Nanti kalau kita lihat dalam tabel periodik bisa kita dapatkan AR-nya si Na itu 23, kemudian AR-nya si S itu 32, kemudian AR-nya si O itu nanti 16. Nah, kemudian ketika menghitung nilai MR-nya ini, maka kita bikinlah dia itu 2 kali AR-nya Na, karena Na-nya ada 2, tambah 1 kali AR-nya si S, tambah 4 kali AR-nya si oksigen. Maka nanti ini menjadi 2 kali 2 3, tambah 1 kali 3 2, tambah 4 kali 16. Maka nanti ini sama dengan 46 tambah 32 tambah 64. Nah, nanti hasilnya itu menjadi berapa nih? 46 tambah 64 itu jadi 110. 110 ditambah dengan 110 tambah dengan 32 itu menjadi 142. Oke. Itu MR-nya. Kemudian untuk mencari molaritas ya, karena yang A itu kan yang dipertanyakan kolom paling kanan itu molaritas. Caranya nanti molaritas adalah gramnya dibagi dengan MR dari si Na2SO4 dikali dengan 1000 dibagi dengan volume daripada larutan dalam satuan mililiter. Nah, maka nanti ini persamaannya bisa kita dapat menjadi gramnya tadi adalah 0,71. 0,71 ini boleh kita ubah biar angkanya lebih mudah dibagi, jadi 71 kali 10 pangkat minus 2 dibagi dengan 142 MR yang kita hitung di sini tadi, baru dikali dengan 1000, kemudian dibagi dengan volume larutannya itu adalah 50 ml. Ini 50. Nah, maka nanti ini 71 sama 142 itu sama-sama dibagi 71, 1/2 lah nanti hasilnya ini. Kemudian 1000 dengan 50 itu juga bisa habis, dapatnya adalah 20. Jadi nanti 20/2 itu jadilah 10 molar. Itu dia untuk yang A. Kemudian untuk yang opsi F. Nah, untuk opsi F-nya, nah, jadi itu dibikin dia CaCl2 6H2O. Nah, CaCl2 6H2O. Jadi kalau ini namanya adalah senyawa hidrat, yang mana ini bentuknya adalah padat. Nah, kalau dibuat menjadi larutan, berarti ini kan ditambah air. Nah, kalau ditambah dengan air, maka nanti si CaCl2-nya akan lepas dari si airnya. Ini si air sebagai pelarut. Nah, jadi caranya adalah di soal itu sudah diketahui nanti molaritasnya ini molaritasnya ini sama dengan 0,2 molar. Yang dipertanyakan adalah yang ini gramnya berapa. Nah, maka caranya kita pakai rumus yang tadi, molaritas sama dengan gram per mr. Nah, ini adalah gram per mr dari si CaCl2 doang. Nah, baru nanti dikali dengan 1000 per volume dari larutan dalam satuan mililiter. Dan kita tahu kalau nanti gram per mr ini kalau dibagi hasilnya adalah mol. Mol dari si CaCl2 baru kali dengan 1000 per volume larutannya itu dalam satuan mililiter itu adalah 200 katanya. Berarti ini dibagi dengan 200. Nah, tadi molaritasnya juga sudah ada diketahui di soal, yaitu 0,2. Berarti 0,2 sama dengan
molnya CaCl2 baru dikali dengan 1000 dengan 200, kalau dibagi jadi 5. Maka nanti kita dapat mol dari CaCl2 itu sama dengan 0,2 dibagi dengan 5. Maka nanti hasilnya adalah 0,04 mol. Nah, jadi kembali kita lihat persamaan reaksinya ini tadi. Jadi andai kata ini ada sebanyak 0,04 mol sesuai dengan hasil hitungan kita tadi, maka yang ini juga 0,04 mol karena koefisiennya ini 1, di sini juga 1. Oke. Jadi bisa kita dapat kalau CaCl2-nya itu 0,04 mol. Nah, MR-nya berapa? Nah, untuk menghitung MR-nya, MR dari si CaCl2 heksahidrat dibaca ini ya. Maka caranya adalah 1 kali AR-nya Ca ditambah 2 kali AR-nya Cl ditambah 6 kali MR-nya H2O. Nah, jadi Ca itu AR-nya adalah 40 tambah 2 kali Cl itu 35,5 tambah 6 kali MR air, nanti coba dihitung lagi itu 18. Maka sama dengan 40 tambah 71 ditambah 18 kali 6 berarti itu 60 tambah 48 108. Maka nanti ini hasilnya jadi 40 tambah 71 itu menjadi 111 tambah dengan 108, nanti dapatnya 91219 ya. Maka nanti dapatlah MR-nya ini 219. Maka bisalah kita hitung massa dari si CaCl2 itu sama dengan mol dikali mol dari CaCl2 6H2O ya. Berarti mol CaCl2 6H2O dikali dengan MR-nya. Itu sama dengan molnya tadi itu 0,04 baru dikali dengan 219. Nah, nanti dapat hasilnya itu sekian gram. Oke. Jadi ada 3 tahap dia. Nah, untuk soal yang nomor 6, berapa molaritas larutan? Jadi ceritanya itu adalah larutan HCl itu kan larutan katanya, ditambah dengan air. Jadi kalau ada larutan ditambah dengan air itu namanya adalah proses pengenceran. Jadi di dalam proses pengenceran itu nanti berlaku persamaan molaritas awal kali volume awal sama dengan molaritas akhir kali volume akhir. Yang sering kali jadi jebakan itu adalah volume akhirnya. Volume akhirnya ini adalah volume awal ditambah dengan volume air yang ditambahkan. Nah, jadi kalau kita masukkan ke dalam data-data dalam persamaan, molaritas awalnya ini tuh ya, yang 0,1 molar. Kemudian volume awalnya ini dia 250. Yang ditanya adalah berapa molaritas setelah ditambah air, berarti M2 yang dipertanyakan. V2-nya itu adalah volume awal yang ini ditambah dengan volume air, berarti ini 500. Yang penting satuannya sama-sama mililiter. Maka nanti kita dapat molaritas keduanya itu sama dengan 0,1 kali 250 dibagi dengan 500. 250 dengan 500 habis ini 2, jadilah dia 0,05 molar. Nah, itu untuk yang A. Kemudian untuk yang B, itu dia ada larutan HCl ya, ada larutan HCl ditambahkan dengan larutan HCl yang lain. Nah, larutannya. Larutan simbolnya bukan G, aqueous. Oke. Jadi larutan HCl yang pertama itu 100 ml ya kan? Dengan konsentrasi 0,1 molar. Yang kedua ini dia 400 ml. Oke, dengan konsentrasi 0,2 molar. Jadi misalnya ini kita nyatakan sebagai larutan A, ini sebagai larutan B, maka molaritas campurannya itu nanti bisa kita dapat dengan cara
molaritas A kali volume A tambah molaritas B kali volume B dibagi dengan volume total volume A tambah volume B. Maka nanti ini hasilnya sama dengan molaritas A itu 0,1, volumenya itu 100 tambah molaritas kedua 0,2, volumenya itu 400 baru dibagi dengan volume total 100 tambah 400. Nah, jadi nanti 0,1 kali 100 itu adalah 10, baru 0,2 kali 400 itu adalah 80, baru dibagi dengan 500, maka sama dengan 90 per 500. Gitu dia, nanti hasil baginya itu hasilnya adalah sekian molar, itulah yang jadi jawabannya.